Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlik wal khatim lima sabak nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'du. Para pemirsa MZT Malang Raya yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, saat ini kita memasuki pada spesial edisi bulan Ramadan. Maka dari itu, di sini saya akan sedikit menjelaskan sekelumit dari kebiasaan para salafun saleh saat mereka memasuki bulan-bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, para salafun saleh di selain bulan Ramadan, mereka sudah banyak beribadah, banyak melakukan sholat, banyak melakukan puasa-puasa sunnah. Maka ketika mereka memasuki bulan Ramadan, mereka lebih banyak lagi melakukan ibadah-ibadah tersebut. Mereka memperbanyak ibadah puasa, mereka memperbanyak ibadah salat sunnah, mereka memperbanyak ibadah salat tahajud. Dan juga salah satu kebiasaan orang salafun saleh yaitu mereka membagi bacaan Al-Quran mereka di dalam salat tarawih hingga mereka menghatamkannya. Dan mereka juga di selain salat tarawih mereka memperbanyak membaca bacaan Al-Quran. Di antara juga kebiasaan mereka senantiasa fokus beribadah kepada Allah dan meninggalkan semua hal yang berbau duniawi, termasuk hal-hal yang mereka rasa tidak pantas mereka lakukan di bulan Ramadan. Dan mereka melakukan hal-hal duniawi ini hanya melakukan hal yang berbau darurat saja, sebagaimana saat mereka melakukan pekerjaan, mencari maisha, mencari penghidupan untuk keluarga mereka saja, tidak lebih. Maka di selain hal itu mereka fokus beribadah kepada Allah, fokus membaca Al-Quran, fokus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara juga ada dari mereka yang memperbanyak sholat tarawih, memperbanyak rakaat-rakaat sholat witir, dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah lainnya. Seperti juga mereka senantiasa beriktikaf di masjid. Mereka senantiasa tidak cuma beriktikaf saja, mereka beriktikaf dibarengi dengan mereka membaca Al-Quran. Dan para salafun saleh tidak hanya itu saja, mereka juga sedikitkan, meminimalisir mereka melakukan hal-hal yang lalai, hal-hal yang tidak pantas dilakukan di bulan Ramadan. Seperti hal-hal yang muharramat atau yang hal-hal yang makruh. Dan mereka sangat sedikit sekali tidur di siang hari. Maka pada umumnya manusia saat puasa akan terasa lelah, terasa capek, maka mereka biasanya memperbanyak tidur di siang hari. Akan tapi saat orang salafun saleh ini mereka tidak banyak tidur, bahkan mereka malamnya pun mereka hidupkan dengan sholat tarawih, sholat witir. Saat malam tiba, saat waktunya berbuka tiba, mereka tidak hanya berbuka dengan hal yang halal saja, akan tetapi mereka berbuka tidak dengan suatu yang berlebihan. Mereka mensedikitkan makan. Kenapa? Karena tujuan puasa itu sendiri adalah salah satu tujuannya adalah munculnya rasa lapar untuk tahdibun nafas, untuk mendidik jiwa ini agar manusia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Maka dari itu para salafun saleh ini
beliau ini tidak hanya ibadah jawarih saja, mereka menjaga juga ibadah lisan juga. Mereka menjaga hati mereka kosong dari hal-hal duniawi. Maka dalam derajat puasa ini ada 3 macam. Yang pertama adalah shaumul umum. Puasanya orang yang awam. Puasanya orang awam saat mereka berpuasa tapi hanya menjaga dari mufattirat saja. Hal-hal yang membatalkan puasa saja. Mereka menjaga makan, mereka menjaga dari minum, mereka menjaga dari jima, dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari saja. Selanjutnya, yang kedua, naik pada derajat yang kedua, yaitu shaumul khusus, puasanya orang yang khusus, yaitu saat mereka puasa tidak cuma menjaga jawarih, tidak cuma menjaga dari makan minum saja, tapi mereka juga menjaga lisannya, dijaga dari hal-hal hibah, dijaga dari hal-hal namimah, hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Mereka menjaga lisan mereka dari menyakiti orang-orang muslim lainnya. Maka itu dinamakan puasa shaumul khusus, puasanya orang-orang yang khusus. Yang ketiga, puasa shaumul khawasul khawas, puasanya orang yang istimewa, orang yang luar biasa. Mereka ini adalah puasa tidak cuma menjaga hati, tidak cuma menjaga lisan, atau tidak cuma menjaga makan minum saja, akan tetapi mereka menjaga segala hal yang ada di duniawi ini masuk dari hati mereka. Masuk ke hati mereka. Mereka fokus hanya kepada Allah. Mereka berusaha mengkosongkan hati mereka. Hanya ada Allah saja di dalamnya. Maka dari itu, seharusnya bagi kita untuk senantiasa berusaha menaik derajat dari puasa shaumul umum menjadi khawas, lalu menjadi khawasul khawas. Karena yang dicontohkan oleh salafun soleh, mereka tidak cuma puasa dari makan minum saja, tapi mereka juga puasa lisannya, puasa hatinya juga. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang yang puasa ini memiliki 2 kebahagiaan. Farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'i rabbih. Kebahagiaan saat berbuka puasa dan kebahagiaan saat bertemu dengan Tuhannya. Farhatun indal fitri, kebahagiaan saat berbuka itu ibarat kebahagiaan jasadi, kebahagiaan jawarih. Orang yang berpuasa otomatis dia menantikan namanya berbuka puasa. Setelah dia seharian tidak makan, maka pastinya dia menantikan namanya untuk bisa makan kembali. Itu adalah ibarat puasanya orang umum. Akan tetapi orang yang khusus, dia adalah farhatun indal liqa'i rabbih. Dia puasa menantikan bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah tidak perlu nunggu di akhirat. Bertemu dengan Allah saat dia sudah bisa merasakan kehadiran Allah, saat dia mengkosongkan hatinya hanya kepada Allah. Maka dari itu, salah satu upaya agar kita bisa melakukan puasanya orang khusus, puasanya orang yang istimewa ini adalah kita niatkan dalam hati, kita tidak hanya lillahi ta'ala saja, tapi kita juga minallah, ilallah, dan billah. Maksudnya gimana? Yaitu saat kita berpuasa, kita merasa minallah, puasa ini dari Allah, bukan minni, bukan dari saya. Maka saat kita sudah bisa melakukan hal itu, kita merasa bahwa puasa ini bukan karena kemampuan saya, akan tapi karena Allah telah menuliskan takdir saya untuk berpuasa, maka saya bisa berpuasa. Maka dari itu, tidak ada namanya klaim bahwa saya bisa puasa, saya bisa melakukan puasa Ramadan full. Tidak ada namanya klaim seperti itu. Selanjutnya, ada namanya ilallah, yaitu tujuannya itu hanya Allah. Saat kita berpuasa, tujuannya hanya Allah, tidak bertujuan lainnya. Tidak bertujuan untuk dilihat orang, agar terlihat orang soleh, apa bagaimana. Maka itu harus perlu diperhatikan juga. Selanjutnya, billah, saat kita merasa ketika kita beribadah puasa, kita disertai dengan Allah, maka ibadah puasa kita akan terasa ringan, akan terasa tanpa beban, akan terasa lebih ikhlas lillahi ta'ala.
Maka dari itu, puasa yang hanya cuma lillahi ta'ala saja, karena Allah ta'ala, itu hanya akan berbuah pahala. Akan tetapi, puasa dengan kesadaran diri bahwa kita tidak bisa puasa, kita bisa puasa hanya karena Allah, dengan Allah dan kepada Allah, maka puasa kita akan membuahkan tidak cuma pahala, tapi akan membuahkan pahala dan juga qurbah, kedekatan, keintiman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, senantiasa mari kita meningkatkan derajat puasa kita yang mungkin sebelumnya kita umum menjadi khusus, lalu kita tingkatkan lagi menjadi istimewa, sehingga kita saat keluar di bulan Ramadan, kita merasakan buah yang kita lakukan selama 1 bulan ini, sehingga hidup kita menjadi lebih baik, hidup kita menjadi lebih tertata. Semoga para pemirsa MZT Malang Raya senantiasa diberikan kemudahan dalam melakukan ibadah puasa dan senantiasa meningkatkan derajat puasa mereka, dan juga senantiasa kita dapat meniru tuntunan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan kita semua senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Allahul musta'an, walaituqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.